Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Yang ditunggu akhirnya keluar juga. One Piece 1055 penuh dengan adegan yang sangat-sangat epik. Dikarenakan setelah lama akhirnya kita dilihatkan kekuatan dari Shanks. Pastinya kalian yang sudah menonton One Piece bertahun-tahun akan sangat bersemangat melihat chapter kali ini. Karena memang benar-benar menakjubkan. Daripada lama-lama, langsung saja menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1055 dan prediksinya versi Efek Anime. Awal chapter kita diperlihatkan color spread baru yang menggambarkan One Piece Film Red, di mana pada gambar tersebut ada Luffy, Shanks, dan Uta. Ya, walaupun kita belum mendapat gambar dari color spread tersebut, jadi kita belum bisa menjelaskan misteri di balik poster itu. Bab dimulai dari kemeriahan pesta yang beriringan dengan pertarungan, di mana di satu sisi Momo dan lainnya sedang bertarung dengan Admiral, sementara itu Nami, Tama, dan Zeus masih menikmati pesta makanan yang dihidangkan. Scene balik lagi pada sisi Momo yang kesulitan melawan Aramaki dalam bentuk monsternya. Bahkan tidak hanya kesulitan, Momo juga kewalahan mendapat lilitan maut itu. Jelas sekali Yamato yang melihat Momo dibegitukan mencoba untuk membantu. Alih-alih membantu, Momo malah memintanya untuk diam saja. Alasan utama Momo menolak bantuannya ialah karena ia ingin menyelesaikan masalah pulaunya sendiri. Mengingat dia adalah seorang shogun yang akan membuat Wano Kuni menjadi lebih baik lagi. Sebab dari itu, jika dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendiri, maka ia akan sangat gagal untuk menjadi shogun terhebat. Lanjut dari jutsu dari Raizo yang siap menembakkan api besar ke arah Aramaki, karena dia tahu kalau kelemahan dari tumbuhan adalah api. Nah, benar sekali ketika menerima serangan itu Aramaki merasa ketakutan. Akan tetapi nyatanya, dia hanya berpura-pura saja. Lantaran dengan api seperti itu tidak akan bisa mengalahkannya. Nah, kenapa dia tahan api? Dikarenakan Admiral itu memiliki teknik Bokarin, yaitu teknik ketahanan api. Dengan begitu, dia lebih mudah untuk melepaskan diri. Tidak hanya itu, kesombongannya pun mulai menjadi-jadi. Ia mengatakan kepada para samurai, meski dia mengetahui kelemahan kekuatan ini, bukan berarti akan mudah untuk mengalahkanku. Tanpa tanggung-tanggung, Aramaki langsung menyerang Raizo dengan sangat brutal dengan akar tajamnya, serta langsung menghisap nutrisi dalam tubuh dari Raizo. Melihat temannya seperti itu, Kawamatsu dan lainnya tidak tinggal diam. Namun sayang sekali, mereka malah dengan mudah tertangkap oleh Aramaki. Mengingat tebasan demi tebasan, akar-akar tersebut tetap tumbuh kembali. Apakah yang terjadi berikutnya? Panel pun dipotong langsung menuju ke sisi ruangan rahasia dari Sukiyaki. Ternyata di balik ruangan yang sempit ini ada jalan rahasia di salah satu sudut ruang itu. Di sini kita dilihatkan sesuatu yang sangat menarik mengenai jalan yang sangat panjang menuju ke bawah tanah. Sebelum memasuki ruangan itu, tiba-tiba Robin dan Sukiyaki dikejutkan dengan Law yang tiba-tiba ada di sini. Law mengatakan kalau dia merasa aneh kenapa Robin tidak bersamanya lagi, sehingga dia pun berpikir bahwa Robin sedang meneliti tentang poneglyph di ruang rahasia. Lanjut dari perjalanan menuju ke tempat rahasia itu. Sembari menuju ke bawah, Sukiyaki sedikit menceritakan tentang rahasia dari Pulau Wano Kuni sebenarnya. Ia mau memberitahu Robin dan Law karena dia adalah orang yang baik. Bahkan sebelumnya, pada pemerintahan Orochi, dia tidak memberikan informasi rahasia ini kepada mereka. Alasannya sudah pasti kalau mereka bukanlah orang yang tepat untuk mengetahui rahasia dari pulau ini. Meski demikian, tetap saja, tak lama setelah itu, Kaido tetap mengetahui rahasia sebenarnya dari Wano Kuni. Kaido bisa menemukan informasi penting ini dari salah satu anak buahnya. Diduga orang yang berhasil menemukan rahasia di bawah tanah ini adalah Jack. Jelas mendengar informasi ini, Robin pun bertanya-tanya kenapa hanya Gyojin atau manusia ikan saja yang bisa menemukannya. Yaps, alasannya sudah pasti air jalan ini ditutupi dengan air yang sangat dalam. Dan sekarang mereka sedang di dasar antara daratan dan laut. Ketika melihat keajaiban ini, Robin dan Law sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada reruntuhan kota kuno di bawah Pulau Wano Kuni? Mereka bisa melihat jelas seperti itu melalui sebuah kaca yang ada di dekat sana. Merasa sudah saatnya untuk membeberkan kepada semuanya, Sukiyaki pun memberi kebenaran tentang reruntuhan tersebut.
Yang ternyata reruntuhan kota kuno tersebut adalah kota Wano Kuni pada zaman 800 tahun yang lalu. Yang mana sebenarnya Pulau Wano Kuni adalah wilayah yang sangat luas terletak di bawah Gunung Fuji. Kemudian dalam satu titik dalam sejarah dibangunlah dinding besar sehingga membuat Wano Kuni menjadi terkunci. Karena kekangan dinding itu, kian lama berjalannya hujan dalam beberapa ratus tahun mengakibatkan air menumpuk dan membanjiri seluruh negeri. Lalu mau tidak mau para penduduk harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan membuat bangunan yang baru. Sampailah air tersebut ke tempat yang tinggi dan mengakibatkan air terjun besar untuk memasuki Wano Kuni. Air terjun tersebutlah jalan utama untuk memasuki Wano Kuni sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, penduduk Wano Kuni sekarang berada di atas. Alasan itulah mengapa banyak pelabuhan di sekitar Pulau Wano Kuni. Kemudian kita dilanjutkan lagi dari Sukiyaki, Robin dan Law tiba di salah satu ruangan rahasia. Ternyata itu adalah tempat batu Lord Poneglyph berada. Dengan hal ini pula, maka kelompok topi jerami kurang satu salinan lagi untuk bisa mencapai pulau terakhir yaitu Laughdale. Selain dari batu ini, Sukiyaki mengatakan kalau di kaki Gunung Fuji jauh di bawahnya terdapat senjata kuno yang disebutkan di awal. Yap, tepat sekali, senjata itu adalah Pluton. Sayang seribu sayang Sukiyaki hanya mengetahui informasi ini saja. Dan untuk bentuk dari Pluton ini, dia tidak mengetahui betul bentuknya seperti apa. Dikarenakan Pluton terpendam di dalam reruntuhan di bawah Gunung Fuji. Sukiyaki kemudian menjelaskan ada satu cara untuk mengeluarkan Pluton dari tempat itu. Jawabannya adalah menghancurkan dinding besar tersebut. Dengan demikian, maka Pluton bisa didapatkan. Satu hal baik lainnya, Wano benar-benar akan bebas seperti yang dikatakan oleh Oden. Sukiyaki mengetahui persoalan ini dikarenakan informasi ini diwariskan ke cucu-cucunya. Namun bedanya di sini, Sukiyaki tidak mengetahui alasan kenapa Oden mau membuka Wano Kuni. Mungkin Oden menemukan alasan lain saat berlayar dahulu. Panel pun kembali pada pertarungan di luar ibu kota bunga. Di situ kita dilihatkan Yamato dan Akayaza dibuat tidak berkutik oleh Aramaki. Sambil berkata bahwa kalau Kaido masih di sini, maka sudah pasti dirinya dan Angkatan Laut tidak akan datang ke sini. Namun karena sekarang Kaido sudah dikalahkan, maka kesempatan besar untuk merebut Pulau Tak Bertuan ini akan semakin besar. Ditambah lagi, topi jerami juga ada di sini. Jadi ini adalah saat yang pas untuk mendapatkan dua kesempatan itu. Dirasa sangat sulit untuk menghentikan Admiral yang satu ini. Yamato meminta Momo untuk meminta bantuan kepada Luffy dan lainnya. Dikarenakan Luffy tidak akan kalah melawan orang semacam ini. Mengejutkannya, Momo malah menangis. Yamato mengatakan seperti itu. Dikarenakan mulai dari sekarang, dia tidak harus menerima bantuan dari Luffy lagi. Terutama Yamato. Kenapa Momo sangat egois seperti itu? Lantaran Yamato sedang menjalani hidup yang sangat sengsara di Onigashima. Jika dia hidup seperti ini terus, maka Yamato tidak akan bebas. Alasan itulah Momonosuke mengatakan untuk pergi dari sini. Tidak hanya itu saja, mulai detik ini, Momo dan penduduk negeri Wano Kuni harus bisa untuk melindungi negara mereka. Bila mereka tidak bisa melakukan hal ini, maka tak menutup kemungkinan jika ada lawan yang berbahaya masuk, maka pulau ini akan hancur seperti sebelumnya. Aramaki yang mendengar Momonosuke berkata omong kosong seperti itu langsung memaki-maki Momo, karena dia tidak pernah berpikir kalau ada seekor naga yang memalukan seperti dirinya. Karena terpancing amarah dan putus asa, secara mengejutkan, Momo malah bisa menggunakan teknik bolo bread seperti Kaido. Sayang sekali semburan api itu tidak mengenai Aramaki sedikit pun. Baiknya di situ, Yamato dan lainnya terbebas dari kekangannya. Kemudian Momo mencoba untuk kedua kalinya. Kali ini dia akan melakukannya dengan baik. Dan ternyata benar, serangannya kali ini mengenai tepat Aramaki dalam wujud monsternya. Sampai-sampai ia terbakar habis. Tapi kekuatan Aramaki tidak hanya sampai situ saja. Dikarenakan meski tubuh monsternya hancur dan terbakar, tetapi dia bisa tumbuh kembali seperti tanaman yang baru ditanam. Sehingga dengan itu, dia bisa lepas dari malapetaka tersebut. Entah sejauh apa kekuatan dari Aramaki ini, satu hal yang pasti, kekuatannya itu memang sangat berguna dalam situasi apapun. Selanjutnya mulai dari sekarang Aramaki akan bersungguh-sungguh untuk melawannya. Namun sebelum memulai pergerakan, tiba-tiba kilat hitam terlihat dari kejauhan. Tentunya Aramaki langsung terdiam, merasakan aura mengintimidasi yang melumpuhkannya. Sampai-sampai ia berteriak kesakitan. Aramaki kemudian berpikir haki siapa ini. Sebegitu kuatnya sampai membuatnya menjadi seperti ini. Sontak dia pun terkejut yang melakukannya ternyata adalah Shanks. Sementara di sisi itu, kita dilihatkan aura Hoshoku dari Shanks memang benar-benar mengerikan. Bahkan beberapa pemula pingsan akibat haki rajanya itu. Padahal target utamanya hanyalah Aramaki saja.
Dengan begini berarti kekuatan haki raja dari Shanks memang benar-benar di level yang berbeda, dikarenakan jangkauan dan kekuatannya sangatlah jauh. Sembari mengeluarkan haki rajanya, Shanks berkata kalau ia tidak ingin marinir tersebut menargetkan daun baru yang akan mengubah sejarah bajak laut. Sembari marah seperti itu, kita dilihatkan kenangan dari Luffy yang menikam bagian matanya. Lalu Momo saat masih kecil dan Hiyori yang baru lahir. Dan kita dilihatkan satu hal yang sangat menarik, yakni ada siluet yang menampakkan seorang gadis. Gadis itu mirip seperti karakter Uta pada movie Red yang merupakan putri Shanks. Lalu dalam panel yang begitu epik, kita dilihatkan Shanks dengan ekspresi yang menyeramkan berkata, apakah kau begitu takut dengan era baru yang akan datang? Apakah arti dibalik kata-kata ini mungkin ada hubungannya dengan Aramaki yang mencoba untuk membunuh Luffy ataukah lebih dalam dari itu? Scene berpindah dari Aramaki yang kembali pada bentuk manusianya. Dia berpikir setidaknya saat ini belum tepat untuk bertempur dengan Shanks dan bajak lautnya. Alasannya sudah pasti jika sendirian, maka dia akan balik dengan nama saja. Dengan begitu pun Aramaki berangsur pergi dari pulau ini sebelum masalah besar terjadi. Mundurnya Aramaki dari Wano membuat Yamato dan lainnya tersebar. Dikarenakan Momo sangat hebat dan berwibawa, bisa membuat Admiral itu mundur. Tidak hanya itu, dengan sifatnya yang berubah, membuat semuanya menjadi terharu, mengingat Momo sudah seperti shogun pendahulunya. Kemudian pada panel selanjutnya kita dilihatkan panel yang sangat epik dan begitu mengesankan. Kenapa kami berpendapat seperti ini? Dikarenakan Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei ternyata mengetahui kalau Admiral mendatangi pulau ini. Akan tetapi mereka duduk dengan santai melihat pertarungan tersebut. Sebab dari itu sebelumnya mereka tidak ada dalam pesta bersama Franky dan lainnya. Epiknya lagi, Luffy tersenyum melihat Admiral itu pergi. Tetapi poinnya bukan itu, melainkan dia tahu benar siapa yang menggunakan haki raja barusan. Ia berkata entah bagaimana wajah yang familiar muncul di pikirannya. Yaps, di sini menjelaskan bahwa Luffy mengetahui kalau haki itu adalah milik Shanks. Well, itulah chapter 1055 yang baru saja kita bahas. Yang mana dari sini kita bisa menyimpulkan kalau sebentar lagi, Momo akan membuat pilihan yang besar antara membuka Wano Kuni atau tidak. Dikarenakan senjata Pluton bisa digunakan jika pulau ini dibuka. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.